Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah SWT, yang dimana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada kesempatan kali ini walaupun dilakukan secara virtual. Tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai pembaharuan social studies di Amerika Serikat. Langsung saja saya serahkan kepada teman-teman saya untuk menyampaikan materinya. Bahan kajian pertama yaitu apa sih latar belakang adanya pembaharuan itu. Faktor utama ialah kelemahan pada kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama terpisahnya perorganisasian materi. Masing-masing disiplin ilmu hanya memikirkan bagiannya saja. Faktor anak didik dan kenyataan kehidupan real tidak menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, siswa tidak diajak untuk melihat masalah sosial, padahal itu menjadi objek kajian disiplin ilmu sosial sebagai satu kesatuan utuh. Akibatnya, fenomena itu dapat dikaji dengan baik secara akademik, tetapi tidak cukup kuat untuk memecahkan masalah sosial. Bahan kaji yang kedua ialah apa sih pembaharuan yang dilakukan? Poin pertama ialah Poin pertama yang diusulkan oleh Komite Nasional Social Studies, yaitu perumusan bahan pembelajaran, di mana mereka mengusulkan agar perumusan bahan pembelajarannya itu ialah bahan pembelajaran yang dapat diorganisasikan secara terpadu, bukan hanya antar disiplin ilmu sosial, ilmu alam, dan humanitis. Kemudian yang kedua, strategi pembelajarannya. Strategi pembelajaran dikembangkan agar membuat peserta didik itu mampu berpikir secara kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Strategi pembelajaran ini mengarah kepada perlunya karena pendekatan memilih karakteristik tentang kemampuan belajar di atas itu diperlukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang WER, di mana dilakukannya upaya pembaharuan social studies di Amerika. Pada tahun 1960-an, setelah timbul suatu gerakan akademis yang mendasar di Amerika Serikat, yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu gerakan revolusi dalam IPS yang dipelopori oleh para sejarawan dan ilmuwan sosial lainnya. Dalam kondisi dinamis, kelompok ilmuwan ini tampaknya begitu antusias tertarik terhadap IPS. Hal ini ditunjang oleh pemerintah federal yang menyediakan dana memadai untuk pengembangan proyek kurikulum baru. Maka para ahli tersebut dapat bekerja sama dalam mewujudkan gerakan pendidikan tersebut untuk memperoleh suatu produk pembaharuan pendidikan yang disebut dengan The New Social Studies. Akar sejarah IPS di Amerika Serikat dibuktikan dengan dipublikasikannya akademis oleh National Council for the Social Studies atau NCSS. Pertemuan organisasi tersebut pertama kali dilaksanakan pada tanggal 20-30 November 1935. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa kurikulum IPS pada dasarnya berstandar pada ilmu-ilmu sosial. Dalam periode berikutnya, pada tahun 1940 sampai 1950-an, IPS seolah-olah mendapat guncangan terutama dari kelompok ilmu sejarah, ekonomi, geografi, dan ahli ilmu sosial lainnya. Beberapa nama tokoh berpengaruh seperti Bruce Fraser, dia adalah seorang profesor pendidikan pada University Trinity. James Liming, seorang mantan presiden Social Science Education Consortium, dan Diane Ravitch, dia adalah profesor riset pendidikan pada Universitas New York. Semuanya terlibat dalam kritik keras terhadap
dilanjutkannya pengembangan kurikulum pembelajaran IPS di sekolah-sekolah. Bahkan, seorang profesor bernama Francis de Sales ingin tetap mengembangkan keilmuan masing-masing ilmu sosial tanpa pengupayaan korelasi, apalagi dalam suatu kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Dalam persetujuan tersebut, tampak sejumlah kecemasan dari kelompok pertama terhadap kemungkinan anak didik tumpul dalam penguasaan disiplin ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, dalam pengembangan tahun 1970-an, IPS masih belum stabil karena adanya tarik-menarik kelompok antara dua isi IPS. Bina Putra dan Darajat mengemukakan benturan itu terjadi mengenai perlu tidaknya indoktrinasi, tujuan pembelajaran yang saling bertentangan, dan pertikaian mengenai isi pembelajaran. Gerakan yang paling kuat pemicunya adalah pemikiran Jerome Bruner dalam bukunya The Process of Education, yang dengan tegas berargumentasi bahwa betapa pentingnya mengajarkan struktur ilmu di sekolah-sekolah. Ia berangkat dari suatu pendirian bahwa pembelajaran apapun dan topik apapun dapat diajarkan kepada setiap anak pada tingkat perkembangan manapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pembahasan kapan terjadinya pembaruan social studies di Amerika. Di Indonesia, bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau bisa juga disebut IPS berasal dari Amerika Serikat, disebut dengan social studies. Secara formal, masuk standar nasional pendidikan pada tahun 1975 dalam kurikulum 1975. Social Studies pertama kali masuk ke dalam kurikulum sekolah yaitu di Rugby di Inggris pada tahun 1827 setelah revolusi industri pada abad ke-18. Ditandai dengan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Social Studies pertama kali masuk ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Latar belakang lahirnya IPS di setiap negara tentu berbeda, karena situasi dan kondisi di negara tersebut juga berbeda. Perbedaan tersebut tentu akan berimplikasi pada tujuan dan materi yang diajarkan pada setiap negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yadin Nurjadin. Saya dari kelompok 1 yang membahas tentang pembaruan Social Studies di Amerika Serikat dalam kajiannya tentang 5W1H. Di sini saya mengambil poin who atau siapa. Untuk yang pertama adalah siapa yang merekomendasikan Social Studies di Amerika Serikat. Jawabannya adalah sebuah komisi nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang perlunya Social Studies dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar ataupun sekolah menengah yang ada di Amerika Serikat. Awalnya, Social Studies merupakan ramuan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan juga sipik. Social Studies berkembang dan berpengaruh terhadap program kurikulum pada sekolah-sekolah di Amerika Serikat sejak tahun 1940-an dan sampai sekarang ini. Untuk yang kedua adalah siapa yang mendukung pembaharuan Social Studies. Pembaharuan Social Studies didukung oleh Dewan Nasional Social Studies atau National Council for the Social Studies atau NCSS dan kelompok profesional lainnya yang berpengaruh. Namun, sayangnya beberapa upaya mulia ini menjadi terpecah-pecah dan seringkali mempersulit lapangan social studies karena tekanannya pada pembelajaran disiplin, ilmu yang terpisah-pisah seperti sejarah, geografi, dan juga kewarganegaraan tanpa mengkaji hubungan dengan kurikulum yang menyeluruh. Jadi, pada intinya, pembaharuan kurikulum Social Studies di Amerika Serikat sudah sangat baik dan juga berpengaruh besar pada dampak pendidikan baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah di Amerika Serikat. Namun, ada kelemahan atau kekurangan dari pembaruan kurikulum ini. Akan tetapi, secara keseluruhan, pembaruan kurikulum di Amerika Serikat itu berjalan dengan baik dan benar.
Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Nurfazia Rahmawati. Di sini saya akan menerangkan tentang why atau mengapa perlu dilakukannya upaya pembaharuan social studies di Amerika. Oke, berawal pada tahun 1861 sampai 1862, Amerika pada saat itu sedang terjadi perang saudara antara wilayah utara dan wilayah selatan. Dan perang ini juga sering disebut perang budak. Perang ini juga yang menyebabkan para ahli dan para pakar pendidikan ingin menyatukan kedua wilayah tersebut dengan cara diadakannya social studies di kurikulum Amerika Serikat untuk menyatukan multi ras tersebut. Nah, social studies ini juga diadakan dalam bentuk sejarah, geografi, dan kewarganegaraan agar siswa bisa lebih memahami hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan serta bersatu dalam perbedaan. Namun, seiringnya berjalan waktu, ada beberapa perubahan, dan perubahan ini karena terpecah-pecah dan karena tekanan disiplin dari ilmu sejarah, geografi, dan kewarganegaraan yang ternyata tanpa adanya hubungan yang menyeluruh. Maka dari itu, badan-badan pemerintah yakni Asosiasi Kesejahteraan Amerika bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya, antara lain mungkin dengan memanggil Komisi Nasional untuk bersama-sama memberikan pemikirannya bagaimana cara mengembangkan social studies di Amerika yang bisa lebih membuat Amerika menjadi negara yang maju akan pendidikan mereka. Nah, dan akhirnya para lembaga, para pakar, dan juga para ahli pendidikan ini sudah menemukan dan menyusun akan pemikiran dari temuan-temuan mereka dengan kesepakatan dan kesahan, yakni adanya program studies abad ke-21. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian how atau bagaimana upaya pembaharuan studi di Amerika. Nah, perkembangan dan peran IPS pada setiap negara itu berbeda, terutama pada bagian Amerika. Nah, pada Amerika diawali oleh perang budak antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan yang terjadi pada tahun 1861 sampai 1865. Pada tahun ini Amerika menjadi kekuatan dunia, tetapi Amerika merasa kesulitan dikarenakan bangsa Amerika multi ras, dan selain itu juga karena keadaan ekonomi. Lalu setelah perang budak di Amerika, para pakar mencari solusi, yaitu dengan cara memasukkan solusi social studies ke dalam kurikulum pada tahun 1892 di kota Wisconsin. Setelah itu, para pakar membuat penelitian dan berhasil. Setelah dimasukkan ke dalam kurikulum, sistemnya menjadi sistem pendidikan yang menghormati keberadaan multi etnis di Amerika. Lalu, pada abad ke-20, sebuah komisi nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang pentingnya social studies dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, termasuk kurikulum SD, SMP, SMA itu menjadi wajib dikarenakan bisa menjadikan masyarakat lebih baik. Dalam artian, masyarakat bisa patuh terhadap aturan-aturan dan hukum-hukum yang ada di negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janol Firdaus dari kelompok 1 mata kuliah pengantar ilmu pengetahuan sosial. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya.
Yang dapat saya simpulkan diantaranya ada apa perubahan yang dilakukan Amerika dalam hal social studies, yaitu Komisi Nasional Social Studies Amerika Serikat ini terdapat dua isi pokok. Yang pertama berkaitan dengan bahan pembelajaran dan yang kedua berkaitan dengan strategi pembelajaran. Adapun hal yang melatar belakangi perubahan social studies di Amerika Serikat yaitu karena melemahnya kurikulum sebelumnya. Dan juga pada tahun 1960-an setelah timbul suatu gerakan akademis yang mendasar di Amerika yang bisa kita sebut juga dengan gerakan revolusi dalam ilmu pengetahuan sosial yang dipelopori oleh para sejarawan dan juga ilmuwan-ilmuwan lainnya. Adapun yang merekomendasikan adanya social studies di Amerika Serikat adalah sebuah komite nasional yaitu The National Education Association yang merekomendasikan social studies itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah di Amerika Serikat. Adapun ada juga yang mendukung perubahan social studies di Amerika, yaitu suatu komite atau suatu lembaga yang bernama National Council for the Socialist Studies. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.